Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membawakan materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tentang mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan aplikasi perusahaan. Adapun kelompok 8 terdiri dari dua anggota, yaitu Madirintu dengan NIM terakhir 234 dan saya sendiri Bagus Sabungadayana dengan NIM terakhir 240. Adapun pokok bahasan dari materi yang kami bawakan yaitu yang pertama sistem perusahaan, yang kedua sistem manajemen rantai pasokan, yang ketiga sistem manajemen hubungan pelanggan, yang keempat aplikasi untuk perusahaan dari segi peluang dan tantangan. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu sistem perusahaan. Sistem perusahaan yang juga dikenal sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP yang didasarkan pada model perangkat lunak yang terintegrasi dan database pusat yang sama. Database mengumpulkan data dari berbagai divisi dan departemen yang berbeda dalam perusahaan dan dari sejumlah besar proses bisnis yang dalam manufaktur dan produksi, keuangan, serta akuntansi, penjualan dan pemasaran, serta sumber daya manusia, membuat data tersedia untuk aplikasi yang mendukung hampir seluruh aktivitas bisnis perusahaan secara internal. Ketika informasi yang baru dimasukkan oleh salah satu proses, maka informasi dengan segera tersedia bagi proses bisnis lainnya. Sebagai contoh, jika perwakilan penjualan memasukkan pesanan velg ban, maka sistem akan memverifikasi batas kredit pelanggan, menjadwalkan pengiriman dan mengidentifikasi rute pengiriman yang terbaik, serta mencadangkan barang-barang yang diperlukan dari persediaan. Jika stok barang pada persediaan tidak memadai untuk memenuhi pesanan tersebut, maka sistem akan menjadwalkan untuk memanufaktur lebih banyak velg, memesan bahan dan komponen yang dibutuhkan dari para pemasok. Selanjutnya, perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak perusahaan atau enterprise software dibangun berdasarkan ribuan proses bisnis yang telah jelas, yang mencerminkan praktik pelaksanaan terbaik, di mana perusahaan yang mengimplementasikan perangkat lunak ini pertama-tama harus memilih fungsi-fungsi dari sistem yang mereka ingin gunakan dan kemudian memetakan proses bisnis mereka terhadap proses bisnis yang telah ditetapkan oleh perangkat lunak. Perusahaan menggunakan tabel konfigurasi yang disediakan oleh pabrikan perangkat lunak untuk menyediakan aspek tertentu dalam sistem kepada penerapannya dalam bisnis. Sebagai contoh, perusahaan dapat menggunakan tabel ini untuk memilih apakah tabel ini melacak pendapatan berdasarkan lini produknya, unit geografisnya, atau saluran distribusinya. Jika perangkat lunak perusahaan tidak dapat mendukung cara organisasi dalam menjalankan bisnisnya, maka perusahaan dapat menulis kembali beberapa perangkat lunak untuk mendukung cara bekerjanya proses bisnis mereka. Namun, perangkat lunak perusahaan biasanya sangat kompleks dan menyesuaikan secara ekstensif dapat menurunkan kinerja sistem, pengorbanan integrasi informasi dan proses yang merupakan manfaat-manfaat penting dari sistem. Nah, jika perusahaan ingin memperoleh manfaat maksimum dari perangkat lunak dari perusahaan tersebut, maka mereka harus mengubah cara mereka dalam bekerja untuk menyesuaikan dengan proses bisnis yang telah ditentukan oleh perangkat lunak. Baik, selanjutnya nilai bisnis sistem perusahaan. Sistem perusahaan menyediakan nilai baik dengan meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan informasi perusahaan secara luas untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Perusahaan besar dengan banyak unit operasional di lokasi-lokasi berbeda telah menggunakan sistem perusahaan untuk menegakkan praktik pelaksanaan standar dan data sehingga setiap orang dapat menjalankan bisnis dengan cara yang sama di seluruh dunia. Coca-Cola sebagai contoh mengimplementasikan sistem perusahaan SAP untuk menstandarisasikan dan
mengkoordinasikan proses bisnis yang penting di dalam 200 negara. Kurangnya standar dan proses bisnis perusahaan secara luas menyebabkan perusahaan tidak memiliki daya ungkit untuk membeli secara global, untuk memperoleh harga yang lebih rendah, untuk bahan material mentah dan bereaksi secara cepat terhadap perusahaan pasar. Sistem perusahaan membantu perusahaan untuk memberikan tanggapan dengan lebih cepat terhadap permintaan pelanggan untuk informasi atau produk. Sistem perusahaan membantu perusahaan untuk memberikan tanggapan dengan lebih cepat terhadap permintaan pelanggan untuk informasi atau produk. Karena sistem tersebut mengintegrasikan data pesanan, data produk, dan pengiriman. Bagian produksi menjadi lebih terarah dan memproduksi hanya barang-barang yang telah dipesan pelanggan. Membeli jumlah komponen atau bahan mentah yang benar-benar tepat untuk memenuhi pesanan, membagi produk menjadi beberapa tahapan, dan meminimalkan waktu suatu komponen atau barang jadi berada dalam persediaan. Selanjutnya, materi yang kedua adalah sistem manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan atau supply chain perusahaan merupakan jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan mentah. Mengubah bahan mentah tersebut menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan mendistribusikan barang jadi kepada pelanggan. Dan rantai pasokan menghubungkan pemasok, pabrik, pusat distribusi, toko eceran, dan pelanggan untuk menyediakan barang dan jasa dari sumber melalui konsumsi. Bahan baku informasi dan pembayaran mengalir melalui rantai pasokan kedua arah. Barang mula-mula berasal dari bahan mentah, kemudian bergerak melewati rantai pasokan, diubah menjadi barang setengah jadi atau juga disebut sebagai komponen atau suku cadang, dan akhirnya menjadi barang jadi. Barang jadi dikirimkan kepada pusat distribusi dan dari pusat didistribusikan kepada pengecer dan pelanggan. Banyak yang dikembalikan mengalir ke arah yang berlawanan, dari pembeli kembali kepada penjual. Sebagai contoh, lihat rantai pasokan untuk sepatu Nike. Nike merancang, memasarkan, dan menjual sepatu, kaos kaki, pakaian olahraga, dan aksesoris di seluruh dunia. Pemasok utamanya adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang dikontrak dengan pabriknya di Cina, di Thailand, di Indonesia, Brazil, dan negara-negara lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut membuat produk jadi bagi Nike. Bagian hulu dari rantai pasokan ini meliputi pemasok perusahaan, pemasok untuk para pemasok, dan proses untuk membina hubungan dengan mereka. Bagian hilir terdiri atas berbagai organisasi dan proses untuk mendistribusikan dan mengirimkan produk kepada pelanggan akhir. Perusahaan yang melakukan proses manufaktur seperti pemasok yang dikontrak Nike untuk sepatunya juga mengelola proses rantai pasokan internal mereka sendiri untuk mengubah suatu bahan baku, komponen, dan jasa yang diberikan oleh pemasoknya sendiri menjadi produk jadi atau produk setengah jadi atau komponen suku cadang bagi sebuah perusahaan, serta untuk mengelola bahan baku dan persediaan. Selanjutnya, sistem informasi dan manajemen rantai pasokan. Salah satu manajemen yang sering muncul dalam manajemen rantai pasokan adalah efek bullwhip atau bullwhip effect, di mana informasi mengenai permintaan suatu produk menyimpang dari biasanya ketika melewati satu entitas ke entitas selanjutnya di sepanjang rantai pasokan. Sedikit kenaikan dalam permintaan untuk suatu barang akan memberikan akibat yang berbeda-beda, di antaranya anggota pada rantai pasokan distributor, produsen, pemasok sekunder, atau dengan kata lain pemasok dari pemasok, dan pemasok tersier atau kata lain pemasok dari pemasoknya suatu pemasok, untuk menimbun persediaan sehingga masing-masing memiliki cadangan. Perubahan ini bergejolak di sepanjang rantai pasokan sehingga apa yang awalnya adalah perubahan yang kecil dalam pemesanan yang telah direncanakan menjadi berdampak besar, sehingga menyebabkan membengkaknya biaya persediaan, biaya produksi, gudang, dan pengiriman.
Bullwhips dapat dikurangi dengan mengurangi ketidakpastian mengenai permintaan dan penawaran kita di seluruh anggota rantai pasokan yang memiliki informasi yang akurat dan terkini. Jika seluruh anggota rantai pasokan membagikan informasi yang dinamis mengenai jumlah persediaan, jadwal peramalan, dan pengiriman, mereka akan memiliki lebih banyak pengetahuan yang tepat mengenai bagaimana menyesuaikan perencanaan sumber daya, produksi, dan distribusinya. Sistem manajemen rantai pasokan menyediakan informasi yang membantu anggota rantai pasokan untuk mengambil suatu keputusan mengenai pembelian dan penjadwalan yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Perangkat lunak rantai pasokan diklasifikasikan menjadi perangkat lunak untuk membantu bisnis dalam merencanakan rantai pemasoknya atau perencanaan rantai pasokan, atau juga perangkat lunak untuk membantu bisnis dalam menjalankan langkah-langkah rantai pasokan atau pelaksanaan rantai pasokan. Yang pertama, sistem perencanaan rantai pasokan atau supply chain planning system memungkinkan perusahaan untuk membuat model mengenai rantai pasokannya yang telah ada, menghasilkan peramalan permintaan produk, dan mengembangkan pengadaan optimal dan rencana manufaktur. Sistem ini membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih baik, seperti menentukan beberapa banyak suatu produk tertentu yang akan diproduksi dalam periode waktu tertentu, menentukan tingkat persediaan untuk bahan mentah, produk-produk setengah jadi, dan produk-produk jadi, menentukan di mana akan menyimpan barang jadi, dan mengidentifikasi jenis transportasi yang digunakan untuk mengirimkan suatu produk. Yang kedua yaitu sistem pelaksanaan rantai pasokan atau supply chain execution system, yaitu mengelola aliran produk menjadi pusat-pusat distribusi dan gudang untuk memastikan bahwa produk tersebut dikirimkan ke lokasi yang tepat dengan cara yang paling efisien. Sistem tersebut melacak status fisik barang, pengelolaan bahan mentah, operasi gudang, dan transportasi, serta informasi keuangan yang melibatkan semua pihak. Selanjutnya yaitu nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan. Sistem manajemen rantai pasokan memungkinkan perusahaan untuk mempersingkat baik proses rantai pasokan internal maupun eksternal dan informasi yang lebih akurat kepada manajemen tentang apa yang diproduksi, disimpan, dan dipindahkan. Dengan mengimplementasikan jaringan dan sistem manajemen rantai pasokan terintegrasi, perusahaan dapat menyeimbangkan penawaran terhadap permintaan, mengurangi tingkat persediaan, meningkatkan layanan pengiriman, mempercepat waktu untuk memasarkan produk, dan memanfaatkan aset secara lebih efektif. Sebagai tambahan untuk mengurangi biaya sistem manajemen rantai suatu sistem manajemen rantai pasokan dapat membantu meningkatkan sebuah penjualan jika produk tidak tersedia jika seorang pelanggan menginginkannya. Pelanggan akan mencoba untuk membeli dari yang lainnya. Pengendalian yang lebih tepat mengenai rantai pasokan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memiliki produk yang tepat tersedia bagi pelanggan yang membeli pada waktu yang tepat. Baik, untuk materi selanjutnya ada sistem manajemen hubungan pelanggan atau yang sering disebut dengan Customer Relationship Management. Definisi manajemen hubungan pelanggan, suatu rangkaian aktivitas sistematis yang terkelola dalam mengambil dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi, mengonsolidasikan, menganalisis, lalu mendistribusikan hasilnya kepada berbagai sistem dan pelanggan di seluruh perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan pelayanan pelanggan. Titik sentuh adalah metode interaksi pelanggan seperti telepon, surel, layanan pelanggan, surat, sosial media, situs web, perangkat nikrabel, atau gerai eceran. Apa sih yang termasuk dalam CRM? Yang termasuk dalam CRM itu ada dua. Yang pertama,
modul manajemen hubungan mitra atau yang sering disebut dengan Partner Relationship Management atau PRM. PRM digunakan sebagai besar dari data, perangkat, dan sistem yang sama seperti manajemen hubungan pelanggan untuk meningkatkan kolaborasi antar perusahaan dan mitra penjualannya. Yang kedua, ada modul manajemen hubungan karyawan atau yang sering disebut dengan Employment Relationship Management atau IRM. IRM berkaitan dengan masalah karyawan yang berhubungan erat dengan CRM, seperti penentuan tujuan, manajemen kinerja karyawan, kompensasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada kemampuan sistem manajemen hubungan pelanggan. Di antaranya, yang pertama, ada Sell for Automatic atau yang sering disebut SFA. SFA dalam sistem CRM menyediakan membantu staf penjualan dalam meningkatkan produktivitas mereka dengan menitik beratkan usaha penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan, yaitu yang merupakan kandidat terbaik untuk melakukan penjualan dan memberikan layanan. Sistem CRM menyediakan prospek penjualan dan informasi kontak, informasi produk, kemampuan konfigurasi produk, dan menghasilkan penawaran penjualan. Perangkat lunak tersebut dapat mengumpulkan informasi mengenai pembelian dari seorang pelanggan tertentu pada masa lalu untuk membantu tenaga penjual membuat rekomen yang bersifat pribadi. Perangkat lunak CRM memungkinkan departemen penjualan, pemasaran, dan pengiriman untuk lebih mudah berbagi informasi tentang pelanggan dan prospek. CRM meningkatkan efisiensi setiap tenaga penjual dengan menurunkan biaya per penjualan. Demikian pula biaya untuk mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Perangkat lunak CRM juga memiliki kemampuan meramalkan penjualan, mengelola wilayah, dan melakukan penjualan secara tim. Yang kedua, ada layanan pelanggan. Layanan pelanggan pada sistem CRM menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi para staf di suatu panggilan, pusat bantuan, dan pusat dukungan pelanggan. Modul ini juga mempunyai kemampuan untuk mengarahkan dan mengelola permintaan layanan pelanggan. Setelah data pelanggan tersebut telah berada dalam sistem, petugas layanan pelanggan mampu manapun dapat menangani hubungan layanan pelanggan tersebut. Akses yang ditingkatkan terhadap informasi pelanggan yang konsisten dan akurat akan membantu pusat panggilan untuk menangani lebih banyak panggilan perharinya dan menurunkan durasi dari setiap panggilan. Dengan demikian, pusat panggilan dan kelompok layanan pelanggan mencapai produktivitas yang lebih besar, waktu transaksi yang lebih singkat, dan kualitas pelayanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Pelanggan menjadi lebih bahagia karena dia menghasilkan lebih sedikit waktu di telepon yang mengemukakan kembali masalahnya kepada petugas layanan pelanggan. Sistem CRM juga meliputi kemampuan layanan mandiri berbasis web. Situs web perusahaan dapat dibuat untuk dapat memberikan dukungan informasi persoalan kepada pelanggan, seperti halnya pilihan untuk menghubungi staf layanan pelanggan melalui telepon untuk memperoleh bantuan tambahan. Yang ketiga, ada pemasaran. Sistem-sistem CRM mendukung kampanye pemasaran langsung dengan menyediakan kemampuan untuk mendapatkan prospek dan data pelanggan, untuk menyediakan informasi mengenai produk dan layanan, untuk kualifikasi yang mengarahkan pada pemasaran yang ditargetkan, dan untuk menjadwalkan serta menelusuri surat atau surat pemasaran langsung. Modul pemasaran juga meliputi perangkat lunak, menganalisis data pemasaran dan pelanggan, mengidentifikasi pelanggan yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan, merancang produk dan layanan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan secara spesifik, serta mengidentifikasi
peluang untuk penjualan silang. Baik, selanjutnya ada CRM operasional dan CRM analitis. Seluruh aplikasi yang baru saja dijabarkan mendukung aspek operasional atau aspek analisis dari manajemen hubungan pelanggan. CRM operasional meliputi yang pertama ada CRM operasional atau operasional CRM, meliputi aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan seperti perangkat untuk SFA, pusat panggilan dan dukungan layanan pelanggan, serta otomatis pemasaran. Yang kedua ada CRM analitis atau yang sering disebut analitik CRM, meliputi aplikasi-aplikasi untuk menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh aplikasi CRM operasional untuk menyediakan informasi dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis. Output CRM analitis lainnya adalah nilai hidup pelanggan didasarkan pada hubungan antara pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggan tertentu, biasanya dikeluarkan dalam mendapatkan dan melayani pelanggan tersebut, dan perkiraan masa hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Selanjutnya ada nilai bisnis sistem manajemen hubungan pelanggan. Perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif dapat meraih berbagai keuntungan, meliputi meningkatkan kepuasan pelanggan, menurunkan biaya pemasaran langsung, pemasaran yang lebih efektif, serta biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan menjadi lebih rendah. Informasi dari sistem CRM meningkatkan pendapatan penjualan dengan cara mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan yang kepadanya perlu melakukan pemasaran terfokus dan penjualan silang. Informasi dari sistem CRM meningkatkan pendapatan penjualan dengan mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan. Untuk materi selanjutnya ada aplikasi untuk perusahaan dari segi peluang dan tantangan. Banyak perusahaan telah menerapkan sistem perusahaan serta sistem perusahaan untuk manajemen rantai pasokan dan hubungan pelanggan karena instrumen tersebut sangat kuat untuk mencapai keunggulan operasional dan meningkatkan pengambilan keputusan. Tetapi justru karena mereka begitu hebat dalam mengubah cara kerja organisasi, mereka tertantang untuk mengimplementasikan. Tantangan aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan melibatkan perangkat lunak yang rumit, yang sangat mahal untuk dibeli dan diterapkan. Aplikasi perusahaan tidak hanya memerlukan perusahaan teknologi yang mendalam, tetapi juga perusahaan mendasar dalam cara bisnis beroperasi. Aplikasi perusahaan juga memperkenalkan biaya switching, begitu merupakan aplikasi perusahaan dari suatu vendor tunggal seperti SAP, Oracle atau lainnya. Sangat mahal untuk mengganti vendor dan perusahaan menjadi tergantung pada vendor untuk meningkatkan produk dananya. Pertahanan instalasi aplikasi perusahaan didasarkan pada definisi keseluruhan organisasi. Kita harus memahami dengan tepat bagaimana bisnis menggunakan datanya dan bagaimana data akan diatur dalam manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, atau sistem perusahaan. Sistem CRM biasanya membutuhkan beberapa pembersihan data. Selanjutnya ada aplikasi perusahaan generasi berikutnya. Vendor aplikasi perusahaan memberikan nilai lebih dengan menjadi lebih fleksibel, web integrated, dan mampu melakukan integrasi dengan sistem lainnya. Sistem perusahaan mandiri, sistem hubungan pelanggan, dan sistem manajemen rantai pasokan menjadi sesuatu dari masa lalu. Vendor perangkat lunak perusahaan besar telah menciptakan apa yang mereka sebut solusi perusahaan, situasi perusahaan, atau suite e-business untuk membuat manajemen hubungan pelanggan mereka. Manajemen rantai pasokan dan sistem perusahaan bekerja sama satu sama lain dan terhubung ke sistem pelanggan dan pemasok. Aplikasi enterprise generasi
SAP didasarkan pada arsitektur berorientasi perusahaan. Hal ini menggabungkan standar arsitektur berorientasi layanan atau SOA, dapat menggunakan alat New Wayfair sebagai platform integrasi yang berhubungan aplikasi SAP dan layanan web yang dikembangkan oleh vendor perangkat lunak independen. Tujuannya agar aplikasi enterprise lebih mudah diimplementasikan. Dan dikelola. Platform layanan mengintegrasikan beberapa aplikasi dari beberapa fungsi bisnis, unit bisnis, atau mitra bisnis untuk memberikan pengalaman yang mulus bagi pelanggan, karyawan, manajer, atau mitra bisnis. Semakin banyak layanan baru ini akan disampaikan melalui portal perangkat lunak. Portal dapat mengintegrasikan informasi dari aplikasi perusahaan yang berbeda. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau pengucapan, kami minta maaf. Dan sekian presentasi dari kelompok kami.